Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, maha puji dan syukur mari kita sama-sama ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita berpamitan semoga kesempatan sehingga kita bisa berhadir di acara walimatul urus, di acara pernikahan Ibu Yani Salimah dari Munte dan Nurulai Umar Bahari. Baik, kita bersyukur tu Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ison meningkatkan iman dan takwa kita tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mengerjau segala surahnya, semua jauh meninggalkan segala larangan dia. Mudah-mudahan kita sudah hadiran adalah termasuk sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala na bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semangat dan salam dari para indahwasan on senantiasa meminta sampai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah na senantiasa taharapkan syafaat Nabi al-akhir sa nabita. Mudah-mudahan kita sudah adalah termasuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natakin mo mendapatkan syafaat mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tausiah tuning geleleng-geleng kurang lebih paling naron tersegem. Mudah-mudahan akhirnya sampai dapat bermanfaat bagi kedua mempelai untuk membina rumah tangga dan tidak berhenti untuk terus belajar dan menuntut ilmu bagaimana agar menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jadi ini Juhur jam 12.24 kurang lebih naron, berarti kira-kira sanyari jam 11 kurang lebih naron sajam jam 12 naron paling leleng. Kita cukupkan ceramah nanti baru naron kita amar rasoki bersama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang namanya rumah tangga. Dalam ayatnya Allah Ta'ala jelas dirokkunun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan sebagian daripada tanda-tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagimu pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, agar kalian mendapatkan yang namanya ketentraman. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan agar timbul di antaranya setelah sakinah itu mawaddah wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua pasangan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sesungguhnya kata Allah, pada peristiwa daripada bertemunya kedua mempelai ini ada terdapat di antaranya kata Allah ayat. Nah, maksud di sana ayat ialah petunjuk, agar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala peristiwa yang terjadi sadarion
Ima di pernikahan Iboto Yeni Salima dari Munte dengan suami tercinta adalah tanda-tanda kebesaran di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nirokon Allah Subhanahu wa Ta'ala peristiwa pertemuan ni kedua mempelion sudah sepatutnya nirokon Allah Ta'ala menjadi iktibar di ita, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haranan terjadi pun pernikahan harana agong dison kekuasaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala namun pertemuan namanya Tuhan perasaan daripada kedua mempelai ay masuk terjadi pernikahan on atas rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harana Leon Majolo tidak pernah saling kenal, kemudian lalu Allah perkenalkan mereka, lalu timbullah rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian dari timbulnya rasa cinta dan kasih sayang tersebut, lalu berlanjutlah itu kepada ikatan yang bernama pernikahan. Maka dilaksanakanlah akad nikah tadi pagi kurang lebih pada jam 9 lewat. Maka sah dan resmilah kedua mempelai ini menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu, sebagaimana tadi dikatakan di dalam ayat, bahwasanya berlaksananya pernikahan ini diharapkan menimbulkan dan memunculkan rasa sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Pertanyaannya tuh kita sudah, gimana caranya dapat sakinah mawaddah warahmah? Para ulama menjelaskan, dapat kita mengenang terutama kedua mempelai dan Iboto, dapat sakinah mawaddah warahmah dalam berumah tangga. Yang pertama tentunya adalah harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku merunuk berumah tangga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku merunuk berumah tangga itu nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa muncul tukinai dapat yang bernama sakinah mawaddah warahmah. Inna kan mungkin alang kita dapat di rumah tanggai sakinah mawaddah warahmah anggo daur rumah tanggai sian nilai-nilai keimanan, sian nilai-nilai keislaman di dalam rumah tangga. Maka naon kedua mempelai apabila sudah berumah tangga, maka tugas antara suami dan istri adalah saling mengingatkan dalam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama diantaranya untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah adalah yang pertama, yaitu melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus pertama dilakukan. Rumah tangga itu harus diisi dengan nilai-nilai iman. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi yang guna sholat kedua mempelai maka rejohan suruh Tuhan ima di antaranya mengerjakan sholat 5 waktu, maka mustahil rumah tangga itu akan mendapatkan yang namanya sakinah mawaddah warahmah. On penaran tu mempelai ibu tendon ini sarina dari mentang ang kumarung dapat narun waktu sholat zuhur indah salah yapus majolo mekapi marwudu lalu melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Nakot si mabiar pengantinon mempelai pria mempelai wanita naron mapus badak ustad arana nagodangan argani badakon niya indah umbaratian argani badak daripada mangkaredohon suruh ni Tuhan ima sholat wajib 5 waktu. Habis naron mangkaredohon sholat wajib zuhur ulahi busay mulak marbadak tayo gunana ng kitsoy piyo susan tukang lias nete nga arana dia berapa sibuk merpesta lupa mangkaredohon na wajib ima mangkaredohon sholat wajib 5 waktu. Jadi namang ay naron yapus joyo makeup na baru mangkaredohon sholat 5 waktu habis naron baru busay i-makeup mula. Jadi on mana pertama makarejohan segala ni diwajibkan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara nakin mangkarejohan sholat 5 waktu.
Kemudian yang berikutnya adalah kewajiban bagi istri yang sudah berumah tangga, sudah sah menjadi seorang istri, adalah kewajiban menutup aurat. Suami berkewajiban mengingatkan istri untuk menutup auratnya daripada terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Karena di dalam ayat jelas dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada istrimu, katakanlah kepada istri-istri orang beriman dan anak-anak perempuan mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya, dan demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka bagi seorang istri atau wanita di rumah tangga, baik pengantin lama sungguh juga pengantin baru, on berkewajiban untuk menutup aurat daripada terlihat yang bukan mahramnya. Makanya suami wajib mengingatkan bahwa seorang istri untuk senantiasa menjaga auratnya ketika dia berada di depan yang bukan mahramnya. Apabila seorang suami membiarkan istrinya menampakkan aurat di hadapan yang bukan mahramnya, maka suami berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami ingatkan istri untuk senantiasa menutup auratnya. Bahwa penangagung berumah tangga arana de bahamung inainon arasin madung rumah tangga, apalagi madung rumah tobang sot kumurin dapat menjemur Quran keluar napo di gabak-gabaki baniyatina. Padahal kalau nampak aurat itu oleh yang bukan mahramnya, makanya dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islamon namanya nang marbeda do pakaian ibagasan bagas tu luar bagas. Ope ibu ini bahwa petukin memang berumah tangga ulak pakai pakaian ibagasan bagas tu luar bagas. Marmara itu ate asing do pakaian ibagasan bagas do tu luar bagas. Mana tu luar bagas pakai mana marguar jilbab. Imana kindayati min jalabibihinna. Nailokon jilbab amang inang adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh mulai dari leher sampai mata kaki, tidak ketat, tidak membayang. Aon mapakaianna ade kamar tutup do te ketat. Arani ketat nakala na ketat milontong aima de ma memang nanggu ketat te amana tipis on pende banon. Jadi pakaian yang menutup aurat yang dimaksud dengan jilbab adalah tidak ketat, tidak membayang. Kalau bahasa kita sannari warna on may nang amang baju kurung. Saro-sarita busi sannari ni na bujing-bujing nilai baju gamis, baju sari. On may nang pakaian munu para istri ketika berada di hadapan yang bukan mahramnya dan ketika hendak keluar dari rumah. Ulang begabak-gabak kami nang matua keluar sen bagas. Ade, mulai pada kamu ayah inat tay keluar gabak-gabak sian keluar bagas on hoda maamutukin na yang persapaan di hari akhirat. Maka naon segala na wajib-wajib on harus mohon dikarejohon oleh rumah tangga baru manekin bisa dapat yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Indah adong ceritanya. Tidak mungkin ada cerita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah kalau rumah tangga itu jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Akun nadonok di batu ayat-ayat ni Allah. Indah ni maksud nadonok tu Al-Quran indah. Ada maksud ustaz. Ia malkon ayat-ayat ni Allah taala itu maksudna. Ade. Dia malkon segala suruh niya, itinggalkon segala larangan niya. Baru manaron insya Allah dapat warna sakinah mawaddah warahmah. Kemudian namang inang dari rumah tanggaon indah cukup penghita hanya bermodalkan cinta. Amri bangun ibu to rumah tanggaon hanya berdasarkan aku cinta kepada kamu. Ima sobahat rumah tanggaon nasarsar asi sarsar karena anggo cinta naron muli-muli habis ate sannari lah sebulan 2 bulan 3 bulan ate 1 tahun 2 tahun lik-likis di pinete pete 20 tahun on dari dah
Ade, saya kira na pinakot sa kuha-kuha ipanir sunguni. Les namir det may nate amate ade. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4. Yang pertama karena kecantikannya. Yang kedua karena keturunannya. Yang ketiga karena hartanya. Yang keempat karena agamanya. Dan kata Rasulullah, fasbar bizatid din taribat yadak. Maka pilihlah seorang itu karena agamanya, niscaya berkah kedua tanganmu. Tolong dari Ustaz memilih pasangan arani deges, arani ganteng, tolak. Tolong dari Ustaz memilih pasangan lima arani keturunan. Oh, on anak ni raja, on anak ni direktur, on anak ni presiden, on anak ni gubernur, on baru ni wali kota, tolak. Tolong dari memilih pasangan arani harto, tolak. Ustaz so pilih dan anak bukan upili bawaan. Mula tatap-tatap buti rekening ni. Mana cocok ibu tuhon niya. Ade. Asik meremat tu ngisi amang. Tiyo nakon na hati-hati diyon. Bila dipilih pasangan karena cantik itu akan memudar. Bila dipilih pasangan karena keturunan bisa cacat atau rusak. Anak ni raja, anak ni presiden, anak ni gubernur. Berarti mana gubernur, presiden, benar raja be, dia nama cinta ni. Tutup di pasangan dari rami, Allah perkara. Apabila dipilih pasangan itu karena hartanya, Allah bisa permasalahan. Mulai taligi ng rumah tangga ni Fir'aun. Fir'aun itu adalah suami dan raja yang zalim, mempunyai istri yang solehah yang bernama Aisyah binti Muzahim. Tapi bope nang Aisyah binti Muzahim adalah istri daripada penguasa Mesir Fir'aun. Molagi nang bisa dia maridi bermandikan emas dan permata. Tapi Aisyah binti Muzahim rumah tangganya tidak bahagia meskipun dia tinggal di istana raja. Kenapa? Karena mendapatkan suami yang tidak beriman, mendapatkan suami seorang yang zalim kepada dirinya dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. On makanya nang pelajaran mo bagi kita mo udah nadong lupa baru na merabagas ulang ligit kamu oleh ni cocok rekening ni sajo di bala mo insyaallah nang mudong nasunison di bala mo orang tuwi ori madabo di huway ng asi ruko na 4 motor na 10 din dari doon na pediges niya belum tentu dipilangi belum tentu harta tahta pangkat jabatan menjadikan rumah tangga itu mendapatkan sakinah mawaddah warahmah kalau dia jauh dari nilai-nilai keimanan, jauh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini nang makanya kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak semata-mata ditentukan oleh kecantikan, tidak semata-mata ditentukan oleh ketampanan, tidak semata-mata ditentukan oleh yang namanya harta, pangkat dan jabatan. Maka sakinah mawaddah warahmah itu akan kita dapatkan dan akan muncul di dalam rumah tangga dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nang soalnya bicara. Jadi kami sampai Ustaz dulu tu pengantin baru stok lama. Kira-kira inang amang madapat kamu menghidupkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Madapat mo kira-kira? Udah beda putus Ustaz nih, deh. Usah pengaruh punya, usah pertolu nih. Maka memang on mari meton, kita ligin madirit, kita baca dirit nanti. Sido pun dapat nama guar si sakinah mawaddah warahmah. Teh, indah ba si sakinah nama guar si sakinah. Oh no, aras ibagasan ng amang nama guar si sakinah madapat taruh Ustaz si sakinah ini teh. Oh, dua ni namanya si mawaddah dan si rahmannya. Ambil marmar di temang. Ade. Jadi orang perlu rumah tangga on diisi dengan nilai-nilai iman. Alana rumah tangga on yang indah adok sikolana. Ade. Adong mo kira-kira mak sikola nama rumah tangga. Nah, dong. Makanya kirim pelon sila ko Ustaz nakin indah cukup rumah tangga hanya bermodalkan cinta. Jadi tulisnya kita Ustaz Marsanar tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik
Di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kata Nabi, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amang inang ade songolindot tu pengantin isa yang paling padi di keluarganya adalah orang yang paling baik kepada keluarga dan istrinya. Arana bahat di taut kaum bapak-bapon anggo di luar memang napadian di tebo to halak di luar udah ate arana anggo di luar to ngamang udah bisa dohani kaum bapak-bapon margabus ate oh napadian ini siahannya olo dia terpulau kopi pun punataan naman bayari ate napadian dinnya telali bagasan balas rupa na nakikita dulu itu punya ate maka nang may bagasan balas sudah indah bisa kita margabus. Maka nang di waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat mulia, ketika dia hendak mengangkat pemimpin tu dia marsapa tu keluargane ang betul pada ni keluargane bayi berarti na pada ni ade maka hukum itu mungkin khairukum li ardi wa ana khairukum li ahli, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan kata Nabi aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Asal manin na dia aku ita amang pada bagasan bagas berarti ibu berpitar masuk mitana pada arana itu tolak ukur de banggo luar singa dia lalu bagas singal indah pada bagasan bagas. Maka na isi na parik-parik itu keluarganya, itu istrinya, itu daganaknya ay mana pada ini berarti. Makanya idakonnya bisa bahwasanya tirulah rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arana rumah tangga nakit indah dok sikolana ade. Makanya idakon Allah subhanahu wa ta'ala wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada contoh suri teladan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah teladan, beliau adalah kepala negara, kepala rumah tangga, seorang suami juga, seorang kakek juga. Maka belajarlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di rumah tangga di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallahu ta'ala. Idakun Allah subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita di rumah tangga bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqum min amwalihim. Jadi nirokun pemimpin di rumah tangga adalah seorang laki-laki, maka laki-laki adalah imam, dialah pemimpin di rumah tangga. Ibarat sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, maka suami adalah nahkoda dari kapal tersebut. Maka rumah tangga itu kalau di awal-awal mungkin ombaknya belum datang, indah pero cobaan, indah pero ombak asih, 3 bulan dope pernikahan asih, terasa indah dope sudah. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya. Allah tai kambing bulat-bulat rasa coklat tersembunyi dope. Anggo 3 bulan. Habis mulai menut tarida masih sifat asli ni suami, tarida masih sifat asli ni istri. Arana tunggu salelengot to tunen Japon ni bayon don. Dia matuk selalu ni ite. Sungguh dijual anak boru. Maka noon nama rumah tangga inang surokun nakin indah cukup hanya bermodalkan cinta. Karena rumah tangga intinya adalah belajar bersabar. Akun nasobar itu nama rumah tangga, terutama bagi suami dan istri. Aranan nun rumah tangga inang gara-gara perkara na menik tenon rade merbada. Yang betul bulan naron indah tidak urai. Sangat nabi na marsian juan-juan depete sirung naram habis na 3 bulan ni. Apalagi marunganong naram daganak rame marsi tunay-tunayan. Ante, bunganong mandaganak, tangis dagani ki alahan no matak kuda bonya. Aho majo pature si butet niya te. Ada buri pitung na sobaria. Naaw saja anak kulang sarawilnya. Ujung-ujung na marbada dua-dua te. Maka anak perlu mot solar.
Jadi makanan perlu on ilmu bersabar. Rumah tangga intinya adalah belajar sabar. Akon na sobar do mula mangamuk opo laklay akon na sobar opo ada bo apo ada bo sumali do sarili na mula mangamuk opo ada bo akon na sobar do opo laklay ulang raggara do dua ang raggara do dua ima so bahaya rumah tangga. Makana tuamu kaum ibon wala mangamuk udah yuk opo di baga sigma mudongan ulang bela palapi arana mirip ko udah tuk sigma dohan lorot tertojat ko na o maniude rolo piyok pada boru tojan ma niya tojan ma to dumi tojan yung polak lay marende mo siya ya amen din nilang muri ang gosongonok caramu pupuho mano janau gumenan mabang sirakko nau pogos peorat tuaku nyete sempat ko nilai marende ayun na sungguh dia bilang maka na inang nawarumah tanggon intinya adalah belajar sabar. Margot-got sobar mula mga kapolak lain sobar pada bom sungani sebaliknya marsian juan sungani do rumah tangga guar aku narung do belajar sobar karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Anak-anak memang nasobaro ninang nagodangan pahalona. Isi na mampu bersabar berarti madung itinir di ahlak ni Nabi. Bote mampu nambalas ya. Mga opera baru nek sobar opolak lay. Inda bin nasutar balas opolak lay dah. Ate, di baya sobar opolak layon asin karena memilih ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini meniru ahlak Nabi. Maka Islam inang Nabi rumah tangga yang mampu bersabar di dalam rumah tangga berarti inang dia telah meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mampu bersabar di saat dia mampu membalas maka itu adalah akhlaknya para Nabi dan Rasul. Islam inang narsobar di nama ngulun Bope sebenarnya nasanggup dan membalas tapi dia sobar berarti masa rupo minang mabisa hita maniru akhlak ni Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya hiasilah rumah tangga itu dengan nilai-nilai iman dan dengan nilai-nilai kesabaran. Maka seorang suami di rumah tangga dia adalah imam. Soalnya kini pemarakon omma supirni kapalit. Supirni yang mengarahkan rumah tangga nagot tu dia do obanan rumah tangga. Maka tujuan daripada rumah tangga adalah untuk beribadah. Ade wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita na berumah tangga nagot beribadah don. Maka non ibu toye ini Salimah sebagai ibu rumah tangga harus bersabar di dalam melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Ade akon na sobar doon na rumah tangga. Napature suami nabelayani suami harus bersabar. Ade sanga ado pangiruan ni suamimu maka laksanakan perintahnya selama perintah suami tidak melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka seorang istri wajib taat kepada suami. Jadi suami berpengaruh kewajiban kewajiban suami yang pertama ialah menjadi imam dan pemimpin. Jadi suami Umar Roma sebagai pemimpin di rumah tangga na mengarahkan rumah tangga mon ulak tadi rada burumun indah solat 5 waktu mula dapat solat 5 waktu suruh yang melaksanakan solat 5 waktu sementara ho sebagai suami dia solat 5 waktu tu dia tu masujid karena itu anak lain suami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatul rajul fi baitihi illa al-maktubah. Salatnya laki-laki itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Mula wajib memang anak lain sumbayang natu dia. Mula bisa tu masojid. Ini nedokon laki-laki soleh. Anggoy bawas goy dahulu suami ini solat berarti nana laki-laki soleh. Bukan imam yang soleh berarti imam solehah.
ang gosong ni do si Umaron bukti masalor ni dohot adit, bukti masalor ni dohot rok, berarti indah na laki-laki soleh, tapi laki-laki soleha. Karena dikatakan laki-laki yang soleh adalah sholat 5 waktunya adalah di rumah kecuali yang sunnah. Sebaliknya perempuan sholat 5 waktunya adalah di rumah. Maka semakin dalam sholat 5 waktunya di rumah, maka semakin baik dan semakin besar pahala bagi seorang wanita. Maka seorang imam dia mempunyai tugas untuk menafkahi rumah tangganya dan mendidik istri dan anak-anaknya bagaimana agar rumah tangga itu selamat sampai ke tempat berlabuh, itulah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang imamlah yang mengarahkan dan membimbing mendidik istri dan anak-anaknya. Kepemimpinan suami di rumah tangga kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah SAW berkata, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya kelak di hari akhirat. Oh, tukinay sapaan mo suami, biaro ia memandirik istri rohot na mandirik anak-anak di dalam rumah tangga. Misi seorang suami dan istri di rumah tangga adalah amanginang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Menang misi dalam rumah tangga. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah yang membakar. Misi di rumah tangga ini. Ate, pakai mas suami, kepintaran mi, harto mi, kekuasaan mi, biama so carana istri dohot daganak ni selamat sian ajab ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi di rumah tangga. Bope kayo iya ginjang gabatangnya terkenali ya gantengnya gok hartonya ang una so selamat dengan rumah tangga sian neraka ni Allah ta'ala. Inda adok sude artini rumah tangga imentina. Maka ini sobat penakim, sakinah mawaddah warahmah ini akan bisa kita dapatkan kalau rumah tangga itu dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan nilai-nilai keimanan. Gotsong dia natong inang rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, salat 5 waktunya pinamar tinggal do, auratnya pinatarida do, ade inda nang kanna mungkin daboy nang dapat sakinah mawaddah warahmah. Maka na suami istri adalah dua pasangan sahabat, bukan antara tuan dan majikan atau antara bos dengan karyawan. Bahwa seorang suami sebagai imam di rumah tangga indah juot tong bisa semena-mena. Ate, selama seorang istri menaati suami, tidak ada alasan bagi suami untuk menyulitkan seorang istri. Ulang jak jalaki salahnya nak buri. Selama di karejonya tugas-tugasnya di rumah tangga, ulang jak jalaki salahnya. Indah toleh bagi tahun bapak. Makanya suami imam, karena dia telah Allah lebihkan dalam urusan nafkah, maka suami bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga. Termasuk kewajiban suami di rumah tangga adalah menyediakan tempat tinggal. Indah akon na mewah. Ante, bope na mangontrak bagas na ngamaway. Tapi sebagai kewajiban seorang suami yang bertanggung jawab di rumah tangga, dia menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Bope olat na ngontrak jolo ngamaway. Tidak berlaku si mewah, tapi layak untuk ditempati. Maka suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal, kemudian memberikan nafkah berupa pakaian, sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Inilah kewajiban seorang suami. Selain dia mendidik dan mengarahkan istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga. Kemudian imam ini tak obahnya seperti sebuah tiang yang berdiri kokoh. Kita para suami tak layaknya seperti tiang tempat bersandar istri dan anak-anak. Tiangon na tola goyang, tiang na margul suamion inda tola marotak. Haranang ko marotak tiangon, marigat tiangon, oleng tiangon, alamat rumah tangga akan karam dan tenggelam. Omma inda tolat akon na togos do tiang non. Maka suami harus kokoh di dalam rumah tangga, terutama dalam urusan memberi nafkah. Selama suami bertanggung jawab dan amanah dalam urusan nafkah rumah tangga, nafkah zahir, maka urusan nafkah batin tak usah dipertanyakan.
asal maberes nafkah zohir nafkah batin beres me. Nah bahasan nari terjadi rumah tangga sarsal adalah suami menyepelekan dalam urusan nafkah zohir. Padian berese anak burike mangomo tu sabaan iya jong mangopi-ngopi di lopuan. Indah bin salah mangopi di bapak ati. Tola do mangopi kong bapak on. Taito ngamang udah ulang lupa ita kewajiban dapat waktu mangomo ade ulak sasadari ilo pokopian arana rong dungat kudego waktu rongin Jawa Tengah. Nah, baru roya tu Sumatera ni digini toke barangkat karejo bayo ilo pokopi mula kia siap karejo istirahat siang bayo pilih ilo pokopi potang yang mulak tu bagas lek ilo pokopi niya bayo marsa pamia biaro lang ariton niya nasuke no mangomo suaminya wida anak burido na ketu sabanya masumar-maray nang makanya suami jangan menyepelekan urusan nafkah zohir. Amat berdosa seorang suami apabila dia menyepelekan tanggung jawab dalam urusan nafkah zohir. Mardosa din ang nagudangan dosa ni suami namanya nyaon namanya peleon urusan tanggung jawab nafkah rumah tangga mardosa doon. Makanya hati-hati kita para kaum suami. Maka suami itu diangkat menjadi imam karena dia Allah lebihkan dalam urusan kekuatan dan dalam urusan tanggung jawab rumah tangga. Maka kewajiban seorang istri yang soleha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, fasolihat qanitat. Jadi menokon nakin wanita na soleha. Mula suami na soleh nakin madun salat 5 waktunya di masjid, kemudian bertanggung jawab dalam urusan nafkah zohir dan batin, kemudian dia memimpin mengajari rumah tangganya. Kalau istri yang soleha, fasolihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah, istri yang soleha adalah yang taat kepada Allah. Maka ibu to ade mula perduramu terkategori sebagai istri yang soleha, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu maka laksanakanlah dia, mulai daripada yang wajib, apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah, termasuk tadi kita sebutkan misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, harbe, membayar zakat, haji ke Baitullah bagi yang sanggup, kemudian menutup aurat, dan termasuk yang paling utama diantaranya adalah berbakti dan taat kepada suami. Itu adalah kewajiban seorang istri. Maka wanita yang soleha adalah dia yang taat kepada Allah. Isihamu kaum ibu anda taat tu Allah Ta'ala berarti termasuk mahamu inang sebagai istri na soleha. Mana pertama, mana kedua, fasolihat qanitat. Kemudian istri yang soleha ialah orang yang dia taat kepada suami. Nanti istri yang taat kepada suami berarti termasuk istri na soleha. Pertanyaannya Ustadz Nia, biar caranya mentaati Allah Ta'ala. Maka para ulama menjelaskan, siapa istri yang taat kepada suaminya, maka dia telah dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dabo adong di sanari mandokon tayo Ustad ninna inda adok kewajiban ni istri na mardahan, inda daw Ustad ninna kewajiban ni istri na mamasu, inda daw Ustad kewajiban ni istri na manyapu niya. Betul do memang inam inda kewajiban mu memang istri on na mardahan na manyapu na mamasu. Kaya adok kewajiban mu nang ade taat kepada suami. Ade maka na ibu to mulai suruh layot ko naron mamasuk pinggan, abasok pinggan itu asik sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah. Suami bisa taat nomor suami. Arahan na paling borong ni marong matanggon taat nomor suami. Ate arahan mo ni paling inihiwa marong bayi sumulong matok ke model lagu taat may mamar suami ni ate. Ini ibu siya mamili suami niya sumuli. Walo. Dia berlalu kami beri rokoknya no, iligi-iligi suami dia, dia Ustaz mula ko taati ba niya. Olo manggo beres balan jud ibu siya deh. Olo, pera nararo marlakap balan jud ilit. Opuni bawas niya kan. Jadi inang,
Kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Para ibu-ibu wajib taat kepada suami selama suami tidak memerintahkan seorang istri untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang manusia boleh sujud kepada manusia, sugari ni Nabi inang tola manusia disuruh sujud ke manusia, ini semahalak na pertama kali disuruh sujud ke manusia. Hidupkan Nabi, maka yang paling pertama disuruh sujud kepada manusia adalah seorang istri kepada suami. Maka hidupkan para ulama, suami yang tak obahnya bagi seorang istri hampir-hampir nyaris posisinya jadi Tuhan. Sugali tola isomba suamion, isuru Tuhan do isomba suamion. Teben nasola doma, ben nasotola doma manyomba manusia. Inda tola isomba manusia. Menunjukkan ada oninang maksudna ayah. Maksudnya adalah betapa pentingnya posisi seorang suami bagi seorang istri. Maka seorang wanita apabila dia telah berumah tangga, maka berpindahlah ridhonya daripada orang tuanya kepada ridho suaminya. Maka siapa seorang istri yang mendapatkan ridho suaminya, maka berarti itu adalah surga baginya. Dalam satu hadis diriwayatkan, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, tayon ibu tu hati, adong opat na perlu jago onu, no pator mulai jago ho ibu tu, mabisa waktu kimnya di akhirat marpili pitu ni suruh. Manopati ustad ni memantong hati, tayon sudokon. Di dalam hadis idokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija sallatil mar'atu khamsaha, wa shamat sahraha, wa hasanat farjaha, wa ta'at zawzaha, qila laha udkhulul jannah min ayyi abwabal jannati si. Seorang wanita, seorang istri, hamu istri oninang, apabila kalian mampu menjaga 4 hal. Nah, pertama, seorang istri menjaga salat 5 waktu. Istri jaga salat 5 waktu. Karena kalau kita mau rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, kalau kita mau rumah tangganya dekat dengan nilai-nilai keimanan, maka kerjakanlah sholat 5 waktu. Mana pertama, ulah tinggal kot kamu inang sebagai istri sholat 5 waktu. Ate, yakin dos taton, anggo olat ni sholat 5 waktu lulus domu kaum ibon. Na borat biasa na kaum bapak. Arana asi borat kaum bapon sibuk mangomo di luar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak melalaikan hamba Allah dari mendirikan sholat adalah bekerja dan berusaha. Kalau sibuk mangomo, sibuk merjaga, lupa sumbayang. Om manabahat memben kita kaum laki-laki lupa mengerjakan sholat 5 waktu. Maka na ulang lupon ngomong berkumandang azan, maka laksanakanlah sholat 5 waktu. Kemudian nah, kedua harus ijaga kaum ibu selain sholat 5 waktu adalah puasa Ramadan. Maka apabila bagi seorang istri dia sedang tidak berhalangan, sedang tidak haid dan nifas, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ade, teryakin do ustaz, anggo olat ni puasa Ramadan do sanggup don ibu-ibu. Anggo olat ni sholat 5 waktu do sanggup don ibu-ibu. Hamidu kaum bapak nabahat nakala. Mula na percaya to kami nang ligamu mula Ramadan. Isir na paling bahat solat tarawih masjid. Kaum ibu sa kaum bapa, kaum ibu. Anggo kaum bapa on biasa na bahatan dineduan. Maka ana ulang be solat 5 waktu. Solat duha, solat tahajud pisang dom kaum ibu-ibon. Ulang be 2 rokaan, 4 rokaan, 100 rokaan pisang domon. Hai kaum bapa kala. Ade so ni juga puasa Ramadan. Batan do kaum bapak-bapon mulai puasa Ramadan. Ate, ada kuya tenda-tenda si tari dapat nana tari dahulu na. Batan do kaum bapak pangisina biasa na inda bapak-bapak ni sonanda, bapak-bapak ni duaran do. Ate, mana kedua puasa Ramadan nakatolu wasunat sarroha wa hasanat farjaha. Seorang istri menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. Para istri ibu-ibu jaga aurat, jaga kehormatan, kecuali kepada mahramnya, kecuali kepada suaminya. Kalau kepada suami boleh, mati.
Para nakatulong jaga aurat. Dia memang namo kang ibu ni bagasan bagas dia memang inda na kaya keluar. Sabang so memang nasorada keluar inatut tu bagas. Tiyaha makarjo niya bagasan bagas like TikTok. Makarjo niya nak burisi pati da tidaon aurat. Makarjo niya nak burisi pati da tidaon aurat. On marmara mo. Seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatannya, maka dia berdosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu ibu-ibu jaga aurat. Bo pinagot viral ko inang bo pinagot mangomoho, nakot pala si pati da tidaon aurat. Ate, nalain masoni baik konten na. Baik masoni ho na marjagal ko isi daripada pati da tidaon aurat. On manakatulong nagot dijago istri, yaitu menjaga kehormatan, menjaga aurat, terutama bagi istri menjaga kehormatan apabila suami sedang tidak berada di rumah, maka istri wajib menjaga kehormatan. Seorang istri tidak boleh sembarangan memasukkan orang lain ke dalam rumahnya apabila suaminya tidak berada di rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Maka seorang istri berkewajiban meminta izin kepada suami apabila hendak menerima tamu di rumahnya. Mularu walak martamu inang ibu tu bagasmu naik si suamimu sapai dulu suamimu sangat tolo de jagit tamuat sangenda. Arana bahat sanari marmara rumah tangga diakibatkan tamu-tamu yang datang tidak jelas. Maka seorang istri berkewajiban tidak jelas. Maka seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan seorang suami, terutama apabila suami sedang berada di luar rumah, sedang mencari nafkah untuk rumah tangga. On manakatoro. Maka opat ialah seorang istri berkewajiban, yaitu wa ta'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Natolinang adalah haknya Allah Ta'ala. Salat 5 waktu haknya Allah Ta'ala. Puasa Ramadan haknya Allah Ta'ala. Kehormatan adalah haknya Allah Ta'ala. Nah keempat baru hak di suami, yaitu menjaga ketaatan kepada suami. Anggona tulun lumiron kaya na paling borat inang nataat mar suami. Ade biari suami nang namarumah tangge momoro nataat mar suami sa borat ustad. Ade olo natabo mera sabayo niya halalan lokon istri na soleha inang adalah tidak peduli baik suaminya yang salah atau dia yang salah, maka seorang istri yang soleha adalah dia tidak akan ridho, matanya tidak akan bisa terpejam sebelum di tengah malam, sebelum di malam hari dia ambil tangan suaminya lalu dia meminta maaf atas kesalahannya, baik itu dia yang salah ataupun suaminya yang salah. Sanggup bamilah kira-kira mendeksoni namarin barbope uday na salah, hope na salah, tetap kamu namang ido mohop kaum ibon rada makaidan sumoni borat ustad niya asi nata bumirasa bayo niya yurutong nasalah ko di babusay mong ido mohop niya na palahun niya busay yuduk ko niya busay bayo ikamari anggo itong marmara may unalaklat may sampai orang niya nauzubillahimin. Maka istri yang soleha ialah baik suaminya yang salah ataupun dia yang salah, maka dia tidak akan ridho kepada dia tidak merasa ridho sebelum suaminya memaafkan dia. Oh abang sayang, inda nabi sabitar podom matakon inda nang kan narido lebih hati-hati kon sebelum engkau memaafkan adinda. On mamote ima istri na soleha ang muna susanggup di mo inang mambitsong ni kira-kira matar kategori dong istri na sulit ang muna pido marsya jarmita arana ini na paling borat na taat mar suami ang sanggup kami ng mapaton salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, artinya menjaga kemaluan kecuali kepada suami, kemudian na keopat taat na mar suami na paling borat na nomor paton mo Isa sanggup menjaga mapaton, maka tukinnya di hari akhirat amani Allah Ta'ala kilalaha dikatakan kepadanya seorang istri amani Allah Ta'ala, hei anak baru
Ijolanya lama banget di hari akhirat. Udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga min ayyi abwabal jannati si, dari pintu mana saja yang engkau inginkan. On matabu nahamu kaum ibu. No patut saja pejahamu mabisa mu marpili pintu ni surga sendia giotmu. Ustad giotku masuk ngin pintu ahli puasa. Bisa ni Allah Ta'ala. Boleh minta ahli puasa. Ustad giotku kinai surga masuk ngin pintu ahli sodako. Bisa. Ustad giotku masuk ngin pintu istri soleha. Bisa. Asal menang mampu kamu menjaga no patong. Apalagi matong inang hamu kaum ibuan ikarejot kamu lo bisa no patong. Ate itambahmu bisa sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah witir, ada sholat sunnah qobliyah subuh. Mariari matong ina murmar tambah-tambah kebaikan. On majawamu na paton. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami dan menjaga kehormatan. Maka kelak di hari akhirat akan diumumkan, dipanggil Allah Ta'ala, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Tenak kimodok kun na nomor pati mana paling borat taat nawar suami asih. May dia tuk sangabia parang ini bawa na sesungguhnya. Oh no, mataliya ang gusto ng laborat doon ako taat ustad niya asih. Oh, itong nasibuk sa iyo, daw ba yung marahaping-hapi niya, may naporluy na siya niya. Ang iba makuling nga na tiyong aritang yun niya. Ay, maborat, marumah tangga sa mga. Makanya suami istri adalah taubannya seperti 2 orang sahabat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami istri itu taubannya seperti sebuah pakaian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Suamimu itu adalah pakaian bagimu dan istrimu itu adalah juga pakaian bagimu. Usapai majolong mamanginang ada fungsi ni pakaian menutup aurat. Jadi suami istri on berkewajiban doon saling menutupi, saling melengkapi. Jadi ibu to, amu ibu to mula anong binaho kekurangan ni suami mon. Nakot pala si dokon-dokon, nakot pala si carito-caritoon jalak. Cukup mahosong ni membutona. Arana hamuan 2 manusia yang dikatakan tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan kalian berdua lah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kalian berdua. Untuk apa? Saling melengkapi. Suami mon bukan malaikat, so menuju suami, istri mon bukan malaikat. Tentu yang namanya manusia biasa pasti ada kelebihan dan kekurangan. Rap adong don hurang mulu. Maka nahamu mot patama-tama na pacocok-cocok na. Dia masuk tama, dia masuk pade na marumah tangge. Marsi pacocok-cocokan ate. Olo, marsi lengkap-lengkapan. Olo. Mula adong iboto kekurangan ni suami nina. Lengkapi madot kelebihan mo sebagai seorang istri. Sungguh juga sebaliknya suami. Mula ada midah kekurangan istri mon, maka lengkapilah kekurangan istrimu dengan kelebihan yang engkau miliki. Maka lengkaplah kalian sebagai sebuah pasangan, sebagai 2 orang yang sahabat. Maka seorang suami tidak boleh bermuka masam kepada istri. Bahat dia memang kadang-kadang deba lain dia sudah. Kaum bapak-bapon mula mengecek kaum ibuon, matuan napait muko ni bayi pada buruni. Betul Akon masaling iba sebagai seorang suami kepada istri. Bope borat na mangumay iluran mula nung lali ibagasan senyum mau song itu opun na nabur. Naku pala si boto-boto ya sanga nabiya borat na namangomo. Ara nang mula batchut mukot na kaum bapak di bagasan-bagasan. Halay pibiyaso na hindi taboy rasalay mambit ko pibituron na raman araw ko. Maka nulak to ito kaum bapak natulah napit ito na tukong ibu. Akong na berlemah lembut do kepada seorang istri sebagai suami. Karena suami istri itu adalah 2 orang yang bersahabat. Dia natong na bersahabat to marsi tolok-tolong, marsi tolok-tolongan. Ulang ipadira labori saja. Sungguh juga labori ulang ipadira laklay saja. Kerja sama. Akong na kerja sama na suami istri. Ang doon bekerja sama, indah tercapai nirokon rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Aku bekerja sama hamun dua, bahu-bahu mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Oke, nang
indah cukup ceramah na sa jomong arana nawak habis bila waktu ade 4 menit na yun jadi ulang cukupkan ceramah na sa jomong belajarlah terus belajar di rumah tangga bagaimana agar rumah tangga ini lebih baik mula salah tong ipature sumur mapari rumah dege rumah tangga ulang langsung menyerah ade arana hamu kong ibu nama muangi rasamu nagot mangiru sirang tokit sirah ko na paula kau niya namu may rasamu marutung na inda dia mu hak menyirakon sudah di kong ibu hak menyirakon ganap tokit takam dorak ko na marsirang ade ima ulang dosopik salah tersimbuk pirasani manigor nagot mambukus matua nagot genja ade makanya suri juga harus kong ibu mulai mempolak lagi kini honi Allah ko langsung kehe sabay mo sa hangot kehe ko dia de balak ibu ko siya terus lupus tubas ng maknaan natin hindi to lasong uni amu kong ibu ako na marasaba doon makanya seorang suami berkewajiban mendidik istri dia mempunyai hak untuk mendidik istrinya apabila istri hendak keluar rumah maka istri wajib meminta izin ade ibu to mulakot keluar bagas ko na wajib mahu mangiru izin to suami seorang istri yang hendak keluar rumah dia tidak meminta izin kepada suaminya maka dia dikatakan istri yang nusus istri yang membangkang kepada suami maka seorang istri wajib minta izin kepada suami ketika dia hendak keluar rumah. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Kemudian yang kedua, seorang istri wajib meminta izin ketika hendak menggunakan harta suaminya. Amin. Makanya rukun Nabi, apabila seorang istri menyedekahkan harta suami tanpa sepengetahuan suaminya, maka setengah pahalanya kembali kepada suami. Mulai sidukot ko harto ni suami inda mangido ijit ko satu nga pahalone mulak tu suamimu. Maka seorang istri, para ibu-ibu wajib minta izin terhadap harta suami yang akan digunakan. Nah sabino to inang opot got mama suho ate ipare sohot tok cakuni opui dapat ko isinararara ate ulak sip ko pake ate dokon butuh opuni nagas abang nakindos got mama suha pamasuk baju mutu masin cuci dapat tahu nakin di si epeng 200.000 tola deh dongan dia semua ni lo deba naringgasannya PS cakuni suaminya sisi dia na putih epeng pagi hati indah tola aku nis namang izin buang bawa pemarasokin mo kamu nakin epeng di cakuni suami aku lek namang izin penggunaan ni harta suami mula tong ni suami di Romania alhamdulillah rezeki nomplok aja. Makanya suami istri belajarlah bagaimana melaksanakan kewajiban sebagai suami, belajarlah melaksanakan bagaimana kewajiban seorang istri di rumah tangga, saling melengkapi, saling menutupi, saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar tercapai yang namanya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Semua caranya asa tercapai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dekat dengan ayat-ayat Allah, dekat dengan nilai-nilai keimanan. Mudah-mudahan kita sudah hadirin nawas menjalak pengantinan ulang dokot kamu selamat berbahagia. Indah semuanya ajarkan Nabi ta'ala tabak untuk kirim pilihan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Suami doa hari ini dokot kamu selamat berbahagia, selamat berumah tangga, selamat menempuh hidup baru. Belum tentu dia selamat, belum tentu dia mendapatkan barokah. Tapi mulai rukut kamu itu yang dijalak kamu pengantin marang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair insyaallah.
dijadikan Allah Ta'ala rumah tangganya lian rumah tangga na barokah, rumah tangga nama nambah iman, nama nambah pahala, nama nambah kebaikan amal soleh di dalam kehidupan. Mudah-mudahan rumah tangga menjadi rumah Tuhan, dijadikan Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, yang rumah tangga ini Allah karuniakan kepada mereka keturunan yang soleh-solehah. Bahkan bukan hanya keturunan yang soleh-solehah, sebagaimana doa yang biasa kita bacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan keinginan Tuhan ini Allah keturunan anak laki-laki dan perempuan yang soleh-solehah, bahkan anak yang kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sayyidina mendapat sampean kurang lebih au mengilamu wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa kita kedua mempelai ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali وذلك الكريم وأجي من سلطانه. ربنا لا تعاقبنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان وصلنا بالإيمان ولئنا الجنة مع الإيمان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله Allahumma ja'alhum rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Allahumma adil rahmata wal maghfirata was salamata was sihata ala barakah wa kulluhum jama'a wa khususan ila wa min bilai bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih rasa gulang-gulang untuk Ustaz Muhammad menolong tausiah kedua belah sangat kita sudah Misalnya kami selaku pembawa acara mohon maaf mudah ada kesalahan sangat penyampaian kata norok tama norok coba Ison kami sakali na mandokon to kay dorong tulay ni mangginami ni salimah dalimunte dotumar bahari. Mudah-mudahan menjadi pernikahan na giridon Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga sakinah mawaddah